Yang pertama-tama saya ucapkan selamat malam, selamat bergabung di pembelajaran daring pada tanggal 8 September 2023. Pada malam hari ini kita akan mempelajari yaitu Microsoft Excel lanjutan yang disampaikan oleh Pak Freddy Hermanto, dan pada malam hari ini beliau akan menyampaikan materi buat kita semua. Harap teman-teman bisa mengikuti, dan nanti teman-teman boleh bertanya jika sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Dan pada saat penyampaian materi ini saya harap untuk mikrofonnya dimatikan semua supaya kita fokus mendengarkan suara narasumber kita, yaitu Pak Freddy Hermanto. Kepada Pak Freddy Hermanto saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan kepada saya untuk saya memberikan atau sharing. Ini bukan mengajar, ini sharing ya teman-teman. Jadi kita akan belajar lagi Microsoft Excel. Di sini mungkin teman-teman bingung, teman-teman yang baru, kok Microsoft Excel lanjutan? Ini lanjutan dari materi yang semester lalu teman-teman. Jadi saya secara khusus pada episode ini untuk tes masuk kerja. Jadi teman-teman bisa direkam. Jadi karena ini sangat penting, nanti di akhir presentasi ini kita akan praktek. Jadi saya harap teman-teman menyimak dengan baik. Materi ini mahal teman-teman. Kalau teman-teman dapat dari luar itu mau jutaan, 1 sampai 2 juta. Jadi saya bagi atau bedah beberapa part atau episode pada pertemuan malam ini khusus untuk part atau episode yang pertama. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti masih ada kesempatan, jadi kita akan ada episode kedua dan episode ketiga. Baik, mulai saja. Microsoft Excel. Jadi teman-teman mungkin dah tahu semua ya Microsoft Excel itu apa ya. Jadi Excel itu untuk mengolah angka, menganalisis, dan untuk menghitung. Jadi ini yang poin-poin penting yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu yang pertama yaitu proper dan trim. Jadi ini saya kombinasikan proper dan trim. Jadi kita akan membahas apa sih proper, apa sih trim. Kemudian yang kedua pivot table. Jadi kita akan belajar juga sedikit pivot table, meskipun sedikit tidak apa-apa, karena kalau kita membahas pivot table ini banyak. Ini pivot table ini turunannya itu ada 6, nanti saya jelaskan satu-satu. Tapi untuk praktek pada malam hari ini kita akan khusus membahas itu menghitung untuk grand total. Jadi satu aja yang kita bahas malam ini. Kemudian VLOOKUP. VLOOKUP yang ketiga kita akan bahas VLOOKUP. Ini sebenarnya ada flash left. Jadi ini saya akan kombinasikan nanti rumus VLOOKUP dengan left. Kemudian selanjutnya yang keempat untuk rumus if, atau nanti if ini untuk khusus untuk menghitung diskon. Jadi ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, yang pertama proper dan trim. Apa sih proper? Apa sih trim? Mungkin teman-teman bertanya. Jadi proper itu mengubah huruf pertama setiap kata dalam teks menjadi huruf besar. Kemudian yang trim itu untuk menghapus spasi tambahan di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, jadi untuk penjelasan proper sendiri ini biasanya digunakan untuk mengubah teks dalam sebuah sel yang masih berantakan. Ini sangat berguna teman-teman untuk memformat teks agar tampilannya lebih rapi. Jadi ini seperti ini teman-teman ya. Ini kan ndak rapi nih, ada huruf besar, huruf kecil, terus huruf besar semua. Nah, kalau datanya sedikit mungkin akan mudah kita untuk
menulis ulang. Tapi kalau datanya banyak, maka kita akan kerepotan. Nah, inilah fungsi trim sendiri untuk mengubah huruf yang besar semua menjadi huruf kecil, tapi huruf awalnya huruf besar. Kemudian trim, kenapa saya kombinasikan trim? Soalnya proper dan trim itu mereka selalu bersama-sama. Jadi seperti itu teman-teman. Fungsi trim ini untuk menghapus spasi berlebih, ini seperti yang saya bilang tadi. Ini untuk menghapus semua spasi tambahan, baik itu spasinya di awal yang terlalu banyak spasi, terus di tengah juga bisa, dan di akhir juga bisa. Jadi pada intinya proper dan trim ini untuk proper itu untuk mengubah setiap kata dalam teks menjadi huruf besar. Kemudian yang trim untuk menghapus spasi yang berlebih. Selanjutnya yaitu pivot table. Nah, ini mungkin agak asing di telinga kita, mungkin pivot table, soalnya di tools atau di Microsoft Excel jarang menggunakan pivot table, tapi biasanya ketika tes masuk kerja, terutama yang admin, biasanya mereka diminta tes untuk pivot table. Nah, pivot table itu alat analisis data yang digunakan untuk mengubah dan merangkum data yang ada dalam lembar kerja Excel. Dengan pivot table ini kita dapat dengan cepat dan mudah mengubah data mentah menjadi laporan yang lebih terstruktur. Nah, jadi pivot table sendiri itu alat khusus untuk analisis data yang digunakan untuk merubah, merangkum, dan merangkum data itu sendiri menjadi data yang lebih rapi. Jadi seperti itu. Misalnya kita ingin hanya mencari mengelompokkan data, hanya mencari nilai tambah. Misalnya kita ingin menjumlahkan nih semua setiap sel dalam data kita, misalnya data penjualan, nah itu bisa kita tambahkan. Sebenarnya bisa pakai ini pivot table ini sebenarnya hampir sama kayak sum. Kalau teman-teman yang udah lama semester lalu kita belajar tentang sum itu untuk penjumlahan, tapi ini lebih kompleks dan lebih efisien. Jadi kita tidak perlu mengetik rumus, jadi tidak perlu seperti itu. Jadi kita bisa langsung menemukan, misal kita ingin mencari grand total dari sebuah harga produk, jadi kita bisa langsung menemukan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di pivot table ini memiliki 6 fungsi. Yang pertama itu untuk pengelompokan data. Artinya itu kita dapat mengelompokkan data berdasarkan berbagai kriteria dan atribut. Misalnya nih, jika kita memiliki data penjualan, nah kita dapat mengelompokkan data berdasarkan produk, tanggal, wilayah, atau pelanggan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua itu perhitungan agregat. Nah, ini perhitungan agregat ini memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan agregat pada data seperti menjumlahkan. Ini saya bilang tadi, menjumlahkan sebenarnya kan kita bisa pakai rumus sum, tapi dengan pivot table ini akan membuat penjumlahan itu lebih kompleks. Jadi seperti itu. Kemudian filtering data, ini fungsinya itu memfilter data dalam pivot table untuk fokus pada informasi tertentu. Nah, misalnya kan di data kita kan banyak, ada nama, terus nama barang, terus ada tanggal, terus total penjualan. Nah, itu ketika kita ingin mencari, kita tidak perlu teman-teman mencari semuanya dengan data yang ribet. Kita hanya perlu memasukkan nama produk dan total penjualan, maka grand totalnya akan muncul di bawahnya seperti kita menghitung dengan sum. Ini memang agak agak susah dimengerti, tapi nanti ketika kita praktek nanti teman-teman bisa mengerti. Jadi seperti itu. Yang keempat itu mengubah tampilan data. Ini kita dapat dengan mudah mengubah tampilan data dalam pivot table itu dengan cara memindahkan kolom, baris, atau nilai perhitungan untuk menciptakan tampilan yang berbeda dan dapat wawasan yang berbeda pula.
Kemudian yang kelima, grafik dan visualisasi. Jadi di pivot table ini kita dapat diintegrasikan dengan grafik dan visual lainnya dalam Excel seperti grafik batang, grafik lingkaran atau grafik lainnya yang kita belajar di semester lalu. Kemudian yang terakhir itu pembaruan otomatis. Nah, inilah keunggulan menggunakan pivot table jika ini ada apa namanya tuh sebuah keunggulan atau sebuah apa namanya ya, kelebihan itu dari pivot table ini, yaitu pembaruan otomatis atau update otomatis. Jika kita ingin merubah atau diperbarui data, pivot table ini dapat diperbarui secara otomatis. Jadi pivot table ini akan memperbaharui data yang kita rubah secara otomatis. Jadi seperti itu. Intinya pivot table ini adalah alat yang sangat berguna untuk kita merangkum sebuah data. Jadi inilah penjelasan dari pivot table. Memang agak rumit, tapi nanti kita akan belajar sama-sama pas praktek. Nanti teman-teman bisa melihatnya sendiri. Kemudian yang ketiga, ya ini yang ketiga yaitu VLOOKUP dan left. Ini mungkin teman-teman sering mendengarnya, VLOOKUP, kemudian plus left. Sebenarnya VLOOKUP dengan left itu fungsinya berbeda, tapi ini bisa dikombinasikan. Jadi inilah pengertian VLOOKUP. VLOOKUP itu untuk mencari data harga produk berdasarkan kode atau nama produk dalam daftar harga. Jadi kemudian yang left itu membutuhkan dua argumen, yaitu teks dan nilai. Jadi di left ini kita bisa mencari kode produk berdasarkan teks ataupun nilai atau angka yang ingin kita masukkan karakternya. Jadi seperti itu. Untuk pengertian sendiri, VLOOKUP ini adalah salah satu fungsi pencarian dalam Microsoft yang digunakan untuk mencari nilai dalam tabel. Biasanya di VLOOKUP ini dia memiliki dua tabel. Biasanya kita kalau tes di kerja, biasanya kita disuguhkan dua tabel atau dua tabel. Nah, di situ nanti kita di tabel yang pertama biasanya sengaja dikosongkan keterangannya. Nah, kita disuruh mencari kode produk yang sudah disediakan di di tabel yang sebelah kanan. Nah, nanti kita akan praktek. Jadi seperti itu fungsi VLOOKUP. Di sini saya akan mengkombinasikan kenapa VLOOKUP dikombinasikan dengan left, karena seperti proper and trim tadi, mereka tuh sama-sama sama-sama membutuhkan. Jadi seperti itu, meski berbeda, tapi rumus ini bisa dikombinasikan sesuai dengan sebutannya left, yaitu kiri. Ini adalah salah satu fungsi Excel yang berguna untuk mengekstrak sejumlah karakter pertama dari sebuah teks atau nilai dalam sel. Jadi nanti nilai atau kode dari sebuah barang nanti akan kita ekstrak menjadi sebuah fungsi yang bisa mendukung pencarian dalam VLOOKUP. Kemudian left ini membutuhkan dua argumen, teman-teman. Jadi dua argumen, biasanya dua kode atau dua teks, atau bisa juga dua nilai atau dua angka yang nantinya akan diekstrak, dan jumlah karakter yang diinginkan diekstrak dari sebelah kiri. Jadi seperti saya bilang tadi, sesuai dengan namanya left, nanti yang akan diekstrak yaitu kode yang di sebelah kiri. Ini fungsi ini untuk mengembalikan teks yang terdiri dari karakter pertama hingga karakter yang ditentukan dari sebelah kiri. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir, yaitu fungsi if. Nah, di sini khusus untuk fungsi if, mungkin teman-teman sudah sering ya mendengarnya. Di fungsi if ini untuk mencari diskon juga bisa, menghitung nilai juga bisa. Menghitung nilai raport juga rata-rata menggunakan fungsi if. Misalnya jika nilai siswa bernama misal siswa nilai A kurang dari 50, maka tidak lulus. Nah, ini
semester yang lalu pernah kita belajar, pernah saya menyampaikan materi ini dan praktek juga tentang materi ini, itu mencari sebuah nilai dengan suatu keterangan atau perbandingan. Nah, untuk pengertian sendiri, if ini itu digunakan untuk membuat pernyataan logika. Jadi seperti saya bilang tadi, jika nilai si A kurang dari 80, maka si A tidak lulus. Maka dengan ketentuan nilai 80 lulus, di bawah 80 maka tidak lulus. Jadi itu yang dinamakan sebuah logikanya yang akan kita cari dengan if. Tapi khusus untuk malam ini saya kasih bonus, yaitu kita menghitung diskon. Jadi kita dapat menggunakan fungsi if ini untuk menghasilkan nilai diskon berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya nih, jika nilai belanja kurang dari 50%, maka tidak mendapat diskon. Jadi seperti itu, nanti kita akan sama-sama praktek. Baik, inilah materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulan untuk kita pada malam hari ini, jadi saya nanti setelah praktek tidak akan memberikan penekanan materi, jadi saya memberikan penekanan materi dulu di sebelum praktek ini. Jadi ini kesimpulan untuk kita. Kenapa Excel ini sangat penting dan sangat berharga untuk kita pelajari. Saya bela-belain teman-teman beli materi ini dari Kelvin Tam namanya. Saya juga ikut ikut seminar atau pelatihan dari Kelvin Tam. Jadi ini yang pertama itu tentu meningkatkan produktivitas. Sebenarnya banyak, tapi intinya ini teman-teman. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas. Jika kita menguasai Excel, jadi di dunia kerja itu sangat gampang, dan untuk saat ini Excel ini memang sangat-sangat diperlukan meskipun sudah banyak AI yang bermunculan. Tapi kalau kita menguasai Excel, maka tentu kita akan butuhkan sebuah perusahaan. Bahkan teman-teman mungkin yang di kampung, mohon maaf, yang setelah selesai ini ingin melamar jadi perangkat desa, entah jadi sekretaris atau jadi apa. Jadi teman-teman wajib nih bisa Excel ini untuk yang meningkatkan keterampilan karir. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi penting sekali untuk menguasai Microsoft Excel ini untuk menunjang supaya karir kita, meningkatkan daya saing kita di pasar kerja. Seperti kita tahu di dunia kerja sekarang sulit, jadi banyak pesaing. Tapi kalau kita memiliki skill, kita memiliki pengetahuan, maka tidak sulit bagi kita untuk bersaing dengan orang luar. Baik, terima kasih. Inilah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan praktek untuk rumus atau materi yang kita bahas pada malam hari ini. Gimana teman-teman, masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Oh ya, mungkin santai dulu lah ya. Break semenit lah ya, saya minum sebentar. Baik, saya akan membuka Microsoft Excel dulu. Oh, ini ada tutor kita, Pak Anton ya. Di mana posisinya Pak Anton? Itu bidah nih, Pak. Oh, itu bidah. Oke, sehat ya Pak ya? Sehat. Iya. Baik, kita kembali ke materi lagi teman-teman. Sebentar.
Oke, nampak nggak Pak Billy? Bentar. Nampak Pak. Nampak nggak Pak? Nampak. Nampak Pak, nampak. Nampak. Oke. Lanjut ya. Oke. Nampak, nampak. Nampak ya. Nah, ini saya bilang tadi kita akan belajar yang pertama itu merapikan tulisan atau menggunakan rumus proper and trim. Jadi ini gini ya teman-teman, ini kalau datanya sedikit seperti ini ya mudah saja kita mengubah nama. Ini kan masih amburadul nih. Ini ada David Quetta. Ini nama-nama artis ini ya teman-teman ya, artis luar negeri. Nah, jadi ini kan ada spasi berlebih nih antara David dan Quetta, ini kan spasinya terlalu panjang. Jadi kita akan merapikan ini dengan rumus proper and trim. Baik. Untuk teman-teman mungkin yang semester lalu pernah ikut materi Excel, jadi mungkin sudah tahu. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Jadi penting teman-teman sebelum menuliskan sebuah rumus dalam Excel itu wajib hukumnya itu sama dengan dulu. Jadi sama dengan proper, kita klik 2, kemudian kita kombinasikan dengan trim. Ini sebenarnya bisa langsung teman-teman arahkan ke sel A4, tapi ini kan ada spasi berlebih. Jadi teman-teman tengok dulu ya, ini Davidnya kan masih huruf kecil nih, D-nya awalnya huruf kecil, terus yang Quetta-nya huruf kecil, yang gue-nya, terus yang TTA tuh huruf besar. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Kemudian kita kombinasikan dengan trim untuk menghilangkan spasi yang berlebih. Ini spasinya di tengah teman-teman ya. Nah, nanti ini beda lagi nih. Kalau yang ini fungsinya untuk merapikan teks-teks yang ini teman-teman. Ini kayak Britney Spears ini kan maju 2 spasi nih, Bruno juga Kelly, yang ini lebih banyak lagi nih. Ini kan enggak rapi, kayak enggak profesional, jadi seperti itu. Kemudian trim. Jadi rumus trim. Iya, kemudian kita arahkan kursor kita ke sel A4. Jadi tutup kurung. Ini tutup kurung 2 kali teman-teman ya. Ini kan tutup kurung yang untuk ini nih, untuk apa? Untuk trim, untuk selnya. Kemudian untuk yang trimnya kita tutup kurung juga. Nah, kemudian enter. Nah, jadi tulisannya jadi rapi. Ini D-nya huruf besar, tidak seperti yang di sini teman-teman. Untuk rumus di bawahnya tinggal kita klik aja. Kemudian di sini ada tanda plus warna hitam, kita geser ke bawah. Ya, maka semuanya teksnya rapi. Ini mudah ya teman-temannya. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Rumusnya tinggal ini teman-teman. Jadi sama dengan proper, buka kurung, terus untuk menghilangkan spasi berlebih ini trim, kemudian buka kurung, kemudian ini A4 ini selnya teman-teman. Jadi selnya terletak di A kolom ke-4. Nah, jadi seperti itu. Kalau di sini kan beda lagi nih rumus yang bawah nih. Ini dah A5, A6 dan seterusnya sampai yang Meghan Trainor. Jadi semuanya sudah rapi. Kalau teksnya banyak atau nama pelamar atau nama pelanggannya banyak, maka akan sulit kita untuk mengubahnya satu-satu. Kemudian selanjutnya pivot table. Nah, selanjutnya pivot table ini kalau teman-teman masih pengen diulang rumusnya nanti setelah ini ya, setelah selesai praktek yang ini. Jadi saya cepat aja. Kemudian pivot table. Nah, ini pivot table ini instruksinya kita untuk menghitung semua total dari penjualan sebuah produk yang di sini nih. Sebenarnya kita bisa teman-teman untuk menghitung totalnya pakai rumus, yaitu rumus sum. Jadi seperti ini. Kemudian seret dari kolom 6 atau D6 sampai D16.
tutup kurung, maka sudah tahu hasilnya semua total dari penjualan produk yang tertera di tabel ini. Tapi ini kan kita mengetik rumus, jadi tidak efisien. Kita akan menggunakan rumus pivot table. Jadi di atas ini ada namanya inset. Nah, inset ini ada pivot table. Jadi untuk mempraktekkan atau menghitung rumus dari pivot table ini, sebelum kita menghitungnya, kita blok dulu teman-teman. Dari yang tanggal, blok semua. Atau dari sini Ctrl A juga bisa. Atau dari sini digeser ke bawah juga bisa. Kemudian kita ke pivot table yang insert tadi, pivot table, kemudian from table or rank. Nah, jadi seperti ini muncul pivot table seperti ini, kita klik OK aja. Nah, maka akan muncul pivot table yang di samping ini. Nah, di sini sesuai instruksi kita mencari total penjualan dari setiap produk yang ada. Nah, jadi nama produknya kita centang, terus total penjualannya kita centang. Ini nama produknya muncul ya teman-teman ya. Jadi ada alat pel sampai sumpit gold. Nah, jadi yang kita akan hitungnya grand total, jadi setiap produk ini berapa kira-kira. Nah, selanjutnya di table values kita centang itu total. Nah, maka total akan otomatis masuk ke values. Kalau nama produk masuk ke row. Nah, jadi dari sini kita bisa mengelompokkan sebuah data dalam pivot table. Di sini ada grand totalnya itu 3.616.000. Jadi sama ya seperti rumus sum yang kita praktekkan tadi. Nah, bedanya ini langsung dengan nama produk sama total penjualan yang di samping ini tadi, sama yang terakhir yaitu menghitung grand totalnya. Maka kalau seperti ini kita lebih terlihat profesional. Jadi seperti itu. Jadi untuk rumus pivot table cukup. Kemudian ini saya close dulu. Oh, tidak. Ya, selanjutnya itu rumus VLOOKUP. Nah, ini agak susah rumus VLOOKUP nih. Di sini kita instruksinya lengkapi informasi keterangan berdasarkan tabel yang ada di kanan dengan 2 huruf di depan. Nah, ini saya yang jelaskan tadi teman-teman. Biasanya VLOOKUP itu dalam tesnya atau dalam prakteknya pasti seperti ini. Ada tabel yang pertama, ini tabel yang pertama, terus ada tabel yang kedua, jadi yang ini. Jadi kita diminta untuk melengkapi keterangan ini, misalnya ini SB, FF, HL, SB, dan seterusnya itu produk apa sih? Kalau kita klik satu-satu kan lama. Oke, ini mungkin produknya sedikit teman-teman, tapi kalau produknya banyak gimana? Ini kan cuman 3 aja nih kode produk. Nanti kalau banyak, maka akan kesulitan kita. Kalau datanya sampai beribu-ribu, maka akan kesulitan kita menghitung dari keterangan ini yang masih kosong ini ya. Kita kan diminta nih untuk ini produknya apa nih? Apakah home living, fashion, skincare, and beauty, atau yang lainnya. Ya, jadi langsung saja kita akan menggunakan kombinasi rumus VLOOKUP dengan left. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung, terus kita kombinasikan dengan rumus left karena kita hanya akan mengambil dua kode aja atau 2 huruf yang sebelah kiri. Kemudian rumus left. Kemudian untuk teksnya kita ambil sel B itu kolom ke-4.
karena kita hanya ingin mengambil kode yang dua ini aja, yang SB, FF dan seterusnya, maka titik koma dulu kita masukkan 2. Jadi ini tutup dulu teman-teman supaya kodenya tidak error. Kemudian kita untuk menghitung values-nya kita titik koma lagi. Nah, kemudian kita blok nih kode yang sebelah kanan. Kita kan ingin memanggilnya nih tabel array-nya yang mana. Jadi tabel array-nya yang sebelah kanan. Jadi kita ingin mengambil kode yang ini, klik, kemudian blok semua. Nah, ini blok semua, kemudian kunci dengan F4. Biasanya di keyboard mungkin teman-teman tadi yang pakai laptop ada F4. Nah, kunci dengan F4 sampai muncul dolar. Nah, seperti ini ada muncul dolar E, dolar 4, sampai dolar F, dolar 6. Kemudian karena kita ingin memanggil 2 rumus saja, jadi kita ambil 2 karena ingin menghitung hanya manggil 2, itu kode yang kuliterasi di samping ini. Kemudian kalau benar maka rumusnya dilanjutkan, kita kasih 0, jadi tutup kurung lalu enter. Nah, jadi benar ya teman-teman ya, kode SB skincare and beauty. Nah, untuk rumus yang bawah kita klik di sini dulu teman-teman ya, klik di sini, kemudian muncul angka hitam, seret ke bawah. Nah, maka ini sangat membantu kita dalam mencari kode sebuah produk. Nah, sebenarnya bisa teman-teman banyak ini, cuman kalau kita ngetik satu-satu akan repot. Jadi seperti itu. Hurufnya juga bisa dimasukkan sebenarnya, cuman di sini kita hanya untuk melengkapi yang kita butuhkan hanya 2 kode transaksi saja. Nah, jadi seperti itu, ini rumusnya. VLOOKUP lab B4 ini kolom B, sel B, kolom keempat. Nah, kalau ke yang ini kan beda lagi, ada B5. Nah, inilah kombinasi rumus VLOOKUP dengan left. Kemudian yang terakhir kita akan menghitung rumus diskon. Nah, di sini instruksinya yaitu kita akan dapat diskon jika belanja kita lebih dari 50 juta. Di sini kan ada si Abri sampai ke Alfrida, belanjanya 71 juta sampai 65 juta yang ke bawah. Nah, untuk rumusnya sendiri sama dengan if, kemudian buka kurung, B4 ini sel B, kolom keempat teman-temannya, klik di sini dan nilai belanjaan. Nah, jika belanjanya lebih dari 50 juta maka akan mendapat diskon. Jadi lebih besar 50 juta, tuh 23, tuh 2. Nah, kemudian untuk memberikan penekanannya kita kasih titik koma. Kemudian keterangannya kan kita akan dapat diskon jika lebih dari 50 juta. Jadi klik lagi B4 dikali 5%. Nah, lalu jika benar maka akan mendapatkan, kita kasih petik koma teman-teman, untuk sebenarnya bisa 0 tapi tidak apa, kita kasih titik koma aja. Ini untuk penekanan rumusnya biar rumusnya tidak error. Jadi seperti itu, tutup kurung, enter. Oh ya, maaf, bentar teman-teman ya, mungkin ada yang error di sini. Oh ya, di sini harus titik koma. Oke, enter. Nah, jadi seperti itu. Jadi diskonnya jika belanjaannya lebih dari 50 juta maka dapat diskon 5%. Jadi diskon dari 70 juta itu berarti dia dapat diskon 3 juta lebih. Nah, yang ndak ndak ada diskon, misalnya kan berarti kan di bawah
50 juta berarti kan tidak dapat diskon. Coba kita tarik seret ke bawah. Nah, benar ya teman-temannya, 15 tidak dapat, 21 tidak dapat, 47 tidak dapat. Bahkan 47 aja tidak dapat karena kita memberi logikanya jika lebih dari 50 juta. Jadi seperti itu. Nah, ini yang 74 dapat diskon, 65 dapat diskon. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu untuk part yang pertama ini. Jadi teman-teman tunggu aja ya part yang kedua. Kalau ada materi Excel lagi, sebisanya teman-teman ikuti. Jadi supaya teman-teman tidak terputus materinya. Misalnya materi yang hari ini ikut nih, terus yang selanjutnya ada ikut, baru ikutnya yang ke pertemuan ketiga. Jadi itu kan loncat, jadi akan mempersulit kita memahami Excel ini secara utuh. Jadi seperti saya bilang tadi, ini saya akan bagi beberapa part. Mungkin kalau saya masih diberikan kesempatan, saya akan lanjut lagi dari yang part 2 dan part 3, dan akan lebih menarik dari ini teman-teman. Jadi rumusnya kita akan lebih banyak lagi mengenal rumus-rumus Excel yang asing kita dengar. Jadi inilah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Billy. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Freddy Hermanto, materinya luar biasa. Ini materi yang sangat berkelas, dan jika kita membeli materi seperti ini memang benar seperti Pak Freddy Hermanto sampaikan bahwa untuk Excel ini memang sangat mahal materinya. Jadi kita dengan rumus-rumus yang ada, pekerjaan kita menjadi lebih singkat, lebih efisien, dan lebih terstruktur. Itu kalau yang saya simak dari penjelasan Pak Freddy. Dan juga jika saya memberikan penilaian, memang sangat luar biasa materi pada malam hari ini, karena penyampaiannya mudah dimengerti, karena diawali dengan pengertian tentang materi, tentang tujuan, yaitu untuk tes masuk kerja. Jadi ada efeknya untuk kita semua. Mungkin teman-teman walaupun tidak untuk tes masuk kerja, tetapi dalam dunia kerja itu memang sangat dibutuhkan tadi rumus-rumus yang disampaikan oleh Pak Freddy. Jadi sangat bermanfaat sekali, karena pada malam hari ini selain beliau menyampaikan materi, beliau juga memberikan praktek langsung apa yang telah disampaikan. Jadi lebih memudahkan kita untuk memahami materi yang dia sampaikan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak mengikuti materi semester lalu, di YouTube PKBM Siloam ada rekaman pembelajaran daring, termasuk pada malam hari ini juga ada rekaman nantinya. Dan di saat teman-teman ingin mengulang kembali atau mengingat kembali rumus-rumus yang diberikan oleh Pak Freddy Hermanto, bisa monitor atau menonton di YouTube PKBM Siloam. Jadi saya berharap memang siswa paket ini memang wajib untuk memonitor YouTube PKBM Siloam, karena terdapat informasi maupun rekaman pembelajaran daring dan tutorial yang lain. Oke, kepada Pak Freddy Hermanto saya ucapkan banyak terima kasih atas materinya, sangat luar biasa dan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua pada malam hari ini. Gimana Pak, teman-teman? Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sudah cukup, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti untuk link absennya akan saya kirim di grup, dan silakan teman-teman isi, karena di situ ada di dalam absen itu ada pertanyaan yang harus teman-teman berikan. Karena di sini tidak ada pertanyaan, tetapi di link absen nanti di situ ada pertanyaan. Karena di situ akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk materi atau masukan untuk materi pembelajaran berikutnya.
Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih kepada teman-teman yang setia mengikuti pembelajaran daring. Meski pembelajaran kita singkat, tetapi sangat bermakna. Selamat malam, sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.